Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya keadaan kita dan kabar kita adalah baik-baik saja dan diberkati Tuhan, amin.
Video yang barusan kita saksikan adalah memori keluarga dan jemaat Gloria yang bersama-sama dengan gembala senior kita, Om Rundingan, yang sebagaimana kita tahu bersama pada kemarin hari Oma boleh mengakhiri pertandingan imannya. Dia boleh kembali ke rumah Bapa. Kita mungkin hari ini sedang berduka cita, saudara. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Oma sudah bersama dengan Bapa di surga dan selalu memberikan teladan bagi setiap kita, saudara. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita semua di tempat dudukmu, siapkan hatimu pagi hari ini, saudara. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk di hadirat Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari siapkan hatimu, saudara. Haleluya, Yesus. Kami rindu masuk ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Mempersembahkan setiap korban dan syukur kami ke hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih buat segalanya, Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, kasih sayang-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami percaya, Tuhan, kalau hari ini kami berduka cita, Tuhan, satu hal yang pasti, Tuhan, Engkau akan gantikan duka cita kami dengan sukacita yang baru daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi katakan, ku masuk ruang, haleluya, Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah. Bersama-sama kita katakan, ku menyembah-Mu, Saya undang kita bangkit berdiri semua. Angkat suaramu, sembah Dia. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, Tuhan. Amin. Ku sebab nama-Mu kudus, haleluya, kudus Tuhan. Mari dari awal nyanyikan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord, ku menyembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Dan sedang menjamah melawat setiap kami. Haleluya, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu Engkau kudus. Sekali lagi katakan, sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus Tuhan. Beri sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala kebaikan-Mu untuk hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Kami boleh menghirup udara segar kembali ya Bapa. Kami boleh bernafas kembali Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu, biarlah kami naikkan pujian kami, hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami ucapkan ya Tuhan, kami naikkan pujian sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Beri yang terbaik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Dalam sukacitaku semakin baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin.
sungguh rasakan. Amin. Di sepanjang hidup sama-sama, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, sebab Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Yes, lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya, amin, selamanya. Yes, haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba sudah tercurah bagi saudara dan saya. Saat ini kita adalah umat-umat pemenang. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan, saudara. Amin. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dihatinya, telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dihatinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Nyanyikan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu, katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dihatinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, iblis telah dikalahkan pagi ini Tuhan, dan kami penuh dengan kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya, semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik bagimu. Terbaik ku terima. Haleluya Yesus. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikanku, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama katakan, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan, ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu bagiku, amin, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya-Mu. Oh, Kau
telah mati gantikan hidup. Amin. Angkat suaramu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan musuh. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, mari sama-sama katakan haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, Kau sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Oh haleluya, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selalu Raja, atas segala raja, nama-Mu besar. Amin. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Nama-Mu besar, besar. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Mulia. Beri sorak-sorak bagi Yesus.
Dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua duduk sama-sama sambil kita mempersiapkan roti dan anggur akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Semua tetap dalam hati yang menyembah. Yang di rumah, mari siapkan roti dan anggurmu. Puji Tuhan, kita sudah tiba di bulan yang ketiga dari tahun ini, dan kembali kita mau bersekutu dalam roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya kita hidup hanya karena anugerahnya, oleh kemurahannya. Apa yang bisa kita alami, kita jalani, yang bisa kita capai dalam hidup ini semua karena Bapak, terima kasih karena Engkau sudah berkorban buat kami melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi ini Tuhan, kami melakukan tindakan iman kami sebagai tanda kami bersekutu di dalam Engkau saja. Sebagai bukti kami tetap setia, tetap berharap hanya kepada Engkau. Tetap percaya bahwa hanya Engkaulah hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami mendedikasikan seluruh hidup kami kembali sebagai pengikut dan hidup-Mu, sebagai anak-anak. Hargai akan darah Kristus yang sudah tercurah Tuhan, sudah mengampuni dosa kami, sudah menebus kami. Hargai pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib. Terima kasih buat kehidupan yang diserahkan. Terima kasih buat anugerah yang selalu tersedia buat kami. Kasih karunia yang tidak pernah kurang, menolong dan memberkati hidup kami. Kami percaya ketika kami mentaati setiap perintah-Mu, setiap kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, akan niscaya Engkau sendiri yang akan menyatakan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Engkau. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi kita. Semua sudah Engkau berikan buat kami. Semua sudah Kau korbankan. Yang terbaik sudah Kau berikan. Terima kasih. Kuduskan dan layakan kami semua Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tingkah laku kehidupan kami yang tidak berkenan di pemandangan mata. Kiranya Engkau oleh anugerah-Mu yang besar, kembali kami beroleh kasih karunia demi kasih karunia menghadapi hidup ini ya Tuhan, bukan oleh kekuatan dan gagah hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam roti dan anggur ini ada berkat. Kami percaya dalam roti dan anggur ini kasih karunia-Mu tersedia kembali buat kami. Karena Engkau Allah yang selalu menyediakan hidangan buat kami di hadapan para musuh, lawan, situasi dan masalah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Kita mengenang akan perbuatannya, kan pengorbanannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di malam sebelum dia diserahkan, bersama dengan murid-murid yang beserta dengan dia, saat mengambil roti perjamuan Paskah, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atas. Berikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makan. Sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan seberapa banyak kali kamu melakukan, sampai aku datang kedua kali di akhir segala zaman. Terimalah sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Kau tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Sebab Bapakku yang di surga mencukupi segala kebutuhan. Mari kita terima dengan iman tubuh Kristus dan katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan memberikan kepada mereka yang bersama dengan dia. Ambillah dan minumlah. Sebab anggur ini adalah darah dari meterai perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi kita. Buatlah ini menjadi peringatan. Minumlah sebab darahku adalah benar-benar minum
Barang siapa yang minum darahku tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kami sembuh. Oleh darah-Mu kami dilepaskan dari segala kutuk. Oleh darah-Mu kami disucikan dari segala dosa, kejahatan. Kami bebas dari segala kuasa yang bukan daripada Engkau. Kami terlindung dengan sempurna oleh perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, amin, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kita terima dengan iman setiap pertolongan kita pada pagi hari ini. Kita terima dengan iman setiap mujizat yang kita butuhkan pada pagi hari ini. Kita terima dengan iman yang sakit disembuhkan, haleluya. Yang lemah dikuatkan oleh kuasa darah Kristus. Yang susah mendapat penghiburan. Yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Sebab darahnya sempurna. Sebab kuasa yang tak terbatas bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Yang sanggup mengubah kehidupan kami. Sanggup menggantikan air mata menjadi tawa sukacita ya Tuhan. Sanggup mengubahkan hidup yang tanpa harapan, penuh dengan masa depan dan harapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap kembali menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami. Penuhi hati kami, pikiran kami dengan pikiran yang daripada Engkau ya Tuhan. Wahyukan kepada kami kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami Bapa. Berikan pengharapan dan kasih kembali dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pemain musik, penyembah. Mari kita masuk kembali dalam firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun masih dalam suasana duka sebagian dari kita, tapi inilah hidup di dalam iman, saudaraku. Ada duka, tetapi di dalam duka kita tahu selalu ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mungkin yang kita yang merasa kehilangan, kita berduka, tapi kita tahu ya ibu gembala senior kita, oma kita yang kita kasihi sudah bersukacita pada saat ini. Haleluya. Kita yang menangis karena masih hidup dalam dunia, tapi di sana sudah tidak ada air mata, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, Bapak Ibu. Ya, Oma sudah menyelesaikan perjuangannya. Kita yang masih hidup masih harus meneruskan perjuangan beliau. Puji Tuhan. Nanti sebentar sore akan ada ibadah penghiburan jam 5 sore di tempat ini. Dan rencana beliau akan dimakamkan besok pagi, saudaraku ya. Dan untuk ibadah penghiburan sebentar sore akan ada Zoom. Dan Bapak Ibu yang ada tergabung dalam grup WA Glorious sudah akan mendapatkan linknya di situ. Yang belum tergabung silakan bergabung di grup Glorious, karena saya mendorong supaya jemaat kalau bisa ikuti dari Zoom saja ya, karena saya mengantisipasi jangan sampai tempat ini terlalu crowded, terlalu penuh dengan orang ya saudaraku ya, sehingga melanggar protokol kesehatan ya. Dan kami sudah memberikan
informasi kepada lingkungan gereja kita, dan mereka mengizinkan memberikan kepada kita keleluasan untuk mengadakan penghiburan, tetapi dengan catatan supaya tetap protokolnya dilaksanakan dengan baik, saudaraku ya, supaya jangan semuanya menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi bagi yang tidak bertugas ya, saya harapkan Anda bisa ikut ibadah itu kembali lagi dari Zoom ya, akan disiarkan dari tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan kembali di dalam surat Tesalonika Bapak Ibu, dan pagi hari ini saya akan beri judul firman Tuhan berjudul penghiburan yang kita terima dari kemuliaan Allah, saudaraku ya. Penghiburan yang hanya bisa kita dapatkan dari kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, kita sedang membahas surat Tesalonika dan kita masuk kepada surat Tesalonika yang kedua. Kita masuk kepada surat yang Paulus tulis bagi gereja Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa kesulitan, masa penantian akan kedatangan Tuhan saat itu. Masa penantian akan penggenapan janji Tuhan. Dan tentunya kita juga semua saat ini masih di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan ini. Tapi mari kita lihat apa yang kita bisa ambil dari surat ini, bagaimana kita bisa mempelajari dari kehidupan orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita semua menghadapi kenyataan dalam hidup ini, saudaraku, walaupun kita menerima janji yang luar biasa di dalam Kristus, kita menerima kemuliaan, janji kehidupan kekal, janji kehidupan yang tak pernah dapat dibayangkan dan tidak pernah dapat dibandingkan dengan hidup yang di dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan ini, saudara. Tetapi pada kenyataannya, realitanya kita menghadapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang terhilang di dalam ketidakpengenalan akan Allah. Maka sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, kita menyadari kita menghadapi, saudaraku, tantangan, kita menghadapi bentrokan, kita menghadapi tumbukan, saudaraku ya, antara nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya dengan dunia di sekeliling kita. Pada masa itu jemaat Tesalonika benar-benar harus menghadapi situasi yang sulit karena mereka percaya kepada Tuhan dan karena iman mereka ditindas, karena iman mereka mengalami persekusi, saudara dikasih Tuhan. Banyak gereja pada hari-hari ini pun juga tetap mengalami hal yang sama. Puji Tuhan kalau kita semua boleh ada dalam keadaan damai hari ini, saudara dikasih Tuhan. Tetapi tentunya kita tahu panggilan dari umat Tuhan, salah satu panggilannya bukan hanya untuk hidup diberkati, tapi kita juga dipanggil untuk menghadapi dunia yang bertentangan dengan kebenaran dari Tuhan. Dunia yang hidup di dalam kegelapan, otomatis terang dan gelap pasti tidak akan bisa menyatu, otomatis akan terjadi pergumulan di situ, saudara kasih Tuhan. Dan ini yang sedang dialami oleh jemaat Tesalonika. Dan ini menjadi perenungan saya pada pagi hari ini, saudara. Dan saya mengajak kita sama-sama renungkan kenapa Timotius sampai perlu menulis surat yang kedua. Kenapa perlu ada 2 Tesalonika? Tidakkah cukup satu kali saja? Tidakkah cukup Paulus memberikan satu surat saja dan seluruh jemaat sudah baca, sudah dengar, sudah lihat kebenarannya, sudah belajar, dan itu sudah cukup bagi mereka. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Tetapi kita lihat di sini rupa-rupanya setelah Paulus menulis surat yang pertama, ya, sejarah menceritakan bahwa Paulus mendapat laporan dari mereka yang diutus untuk membawa surat tersebut. Mereka datang kembali dan menceritakan apa yang sedang dialami oleh jemaat Tesalonika. Dia mendapatkan laporan tentang hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, masih perlu dibenahi, masih perlu diajarkan, masih perlu diluruskan. Next slide. Jadi sudah dikasih Tuhan, itulah sebabnya mengapa surat Tesalonika yang kedua ini ditulis oleh Paulus. Ya, harus ada peneguhan kembali dari apa yang sudah diajarkan. Harus ada, saudaraku, penegasan kembali dari apa yang sudah diberikan kepada orang percaya. Kita perhatikan pasal yang kedua, coba saya mengajak kita melihat secara sekilas. Mengapa perlu Paulus tulis sampai 2 surat kepada gereja ini. Walaupun hanya singkat saja, hanya 3 pasal, saudaraku ya. Tapi kenapa demikian penting sampai Paulus perlu menulis kembali, menegaskan kembali apa yang sudah dia tuliskan, apa yang sudah diajarkan. Ya, 2 Tesalonika pasal yang kedua, kita lihat tadi ayat keberapa tadi? Saya lupa ayatnya. Ayat yang pertama ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan, perhatikan, yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
Ini satu tantangan yang selalu kita lihat, saudara dikasih Tuhan, di dalam Alkitab mengajarkan bahwa setiap kali firman diberikan kepada manusia, setiap kali Tuhan menyatakan kebenarannya, setiap kali Tuhan mau mengungkapkan dirinya, mengungkapkan kebenarannya kepada manusia, ada satu hal yang kita alami di dalam dunia ini, bahwa firman itu akan menghadapi tantangan. Firman itu akan menghadapi, ya saudaraku, musuh yang pasti tidak mau firman itu diterima dengan baik, dipegang, diyakini, dipraktekkan dalam kehidupan orang percaya. Selalu setelah ada firman, selalu musuh itu datang. Yang setuju katakan haleluya, saudara. Selalu seperti itu. Begitu Adam dan Hawa dapat janji berkat dari firman Tuhan, musuh pun datang, bukan? Begitu umat Tuhan dapat berita firman Tuhan, pasti akan ada usaha-usaha, upaya-upaya untuk mencuri benih yang sudah ditaburkan oleh penabur itu. Burung di udara akan mencurinya. Akan mencoba merampok berkat yang seharusnya menjadi bagian hidup saudara dan saya. Musuh tidak akan mau, tidak akan senang melihatnya. Maka akan ada orang-orang, akan ada penyesat-penyesat yang mau merusak iman, yang mau membuat orang percaya tidak percaya kepada firman, tidak meyakini ajaran, tidak memegang teguh apa yang diajarkan. Musuh akan datang, dikatakan di situ, mereka di sini kita lihat dalam konteks jemaat Tesalonika, mereka membuat surat yang dikatakan seolah-olah dari Paulus. Paulus baru menulis 1 Tesalonika hanya mungkin dalam jangka waktu minggu, saudaraku, beberapa minggu kemudian dia tulis 2 Tesalonika. Karena apa? Karena dia langsung dapat laporan bahwa bukan cuma firman yang mau diberitakan, bukan cuma benih yang baik, benih gandum yang ditaburkan, musuh juga menaburkan benih ilalang, saudaraku ya. Musuh juga mau membengkokkan kebenaran, merubah hal yang benar, dirubah, ditwist, putar balik sedikit saja, sehingga akhirnya bukannya iman yang benar yang bertumbuh, justru iman yang rusak, iman yang sesat, pengertian yang salah tentang Tuhan dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang laten, sesuatu yang kontinual, sesuatu yang kontinu, sesuatu yang harus kita hadapi sampai hari ini. Setiap kali dengar firman, sudah dikasih Tuhan, musuh pasti akan mencoba untuk merusak pengertian kita tentang firman tersebut. Kita harus waspada. Kita harus mengerti. Kita harus paham ini seluk-beluk dan ciri-ciri pekerjaan iblis yang selalu mau mencuri kebenaran firman Tuhan. Membuat kita tidak tahu yang benar, membuat kita kabur, membuat kita tidak mengerti. Dalam hal ini, musuh mencoba membuat tulisan yang seolah-olah dari Paulus, yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan, dicampurkan dengan ajaran-ajaran mereka sendiri. Mereka mencoba mengajarkan hal yang gak benar supaya merusak pengertian, merusak iman, merusak hubungan orang percaya kepada Tuhan. Dan itu memang selalu dilakukan seperti itu. Dan Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Itu sebabnya ayat yang ketiga, mari baca sama-sama, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ketiga, yang punya Alkitab, mari buka Alkitab saudara. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 3, baca sama-sama 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan kamu membiarkan dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Rupa-rupanya banyak cara yang dipakai oleh musuh untuk menyesatkan pola pikir kita. Sebentar saudara keluar dari tempat ini, dia akan mulai bekerja. Mungkin saat ini pun musuh sudah sedang bekerja untuk mencoba menyesatkan pola pikir saudara. Mulai membisikkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Mulai menyampaikan perkataan-perkataan ya saudaraku ya, memasukkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Sehingga pengertian kita disesatkan. Maka dari itu perlu ditegaskan kembali oleh Paulus, perlu dia nasihatkan kembali, perlu firman itu diafirmasi lagi, diteguhkan lagi. Perlu kita saudara dan kasih Tuhan tetap setia, tetap continue makan kebenaran firman Tuhan. Perlu kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu cari firman, selalu setia belajar firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa sampai perlu 2 kali Paulus menulis? Karena firman itu sudah dikasih Tuhan. Begitu saudara dan saya terima firman dari Tuhan, yang percaya katakan amin akan firman Tuhan. Halo, saudara percaya ada berkat, ada kuasa dalam firman Tuhan, amin? Saya terlalu yakin firman itu diberikan untuk memberkati kita, bukan untuk sebaliknya, saudara dikasih Tuhan. Tujuan Tuhan kasih kita firman adalah supaya saudara dan saya hidup diberkati, amin, haleluya. Cuman masalahnya, firman itu tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan.
Maka Paulus harus menulis lagi kepada jemaat Tesalonika, ditegaskan lagi, gak cukup dia tulis satu kali saja suratnya, dia perlu tulis lagi memastikan bahwa mereka akan benar-benar lakukan apa yang sudah diperintahkan di surat yang pertama. Pasal yang ketiga ayat yang 6 kita lihat di situ. Mari kita perhatikan pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Rupa-rupanya tidak otomatis orang terima firman langsung dilakukan. Ada orang yang tidak mau melakukannya, tidak mau terima ajaran tersebut. Tidak otomatis seluruh jemaat Tesalonika itu, ya amin, puji Tuhan, lakukan. Tidak, saudara ya. Dasarnya manusia, kita punya human nature nih saudaraku. Kita punya sifat dasar manusia nih, sifatnya itu bengkong, saudaraku, bahasa Ibraninya, saudaraku ya. Kalau nggak percaya coba tanya sama orang-orang tua. Punya anak nih saudaraku ya kan. Ada nggak anak tuh yang dari lahir tuh langsung, saudara, dari kecil tuh langsung taat banget sama orang tuanya, saudara ya. Nggak pernah membantah, nggak pernah bandel, nggak pernah ya melanggar aturan. Pokoknya waduh manis, 100% sempurna, saudaraku ya kan. Wow, saya yakin nggak ada anak seperti itu, termasuk saya juga. Semua kita begitu lahir, begitu berhadapan dengan yang namanya otoritas, begitu berhadapan dengan namanya aturan, begitu berhadapan dengan yang namanya, saudaraku, nilai-nilai yang harus ditaati, yang kita harus turuti. Ada satu, kata Paulus, ada satu di dalam diri kita itu yang melawan kepada kebenaran, saudaraku ya kan. Tubuh daging ini tidak mau melakukannya. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa firman itu perlu ditaati. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Perlu ditaati. Makanya perlu diingatkan lagi. Saudara, percaya Tuhan mau berkati saudara? Amin. Saya terlalu yakin, saudara, berkat itu sudah di depan mata, Tuhan sudah siap curahkan berkatnya. Sekarang masalahnya, yang jadi tantangan orang percaya, mau taat atau tidak. Itu selalu menjadi tangan saudara dan saya sampai kapanpun juga. Ngiring Tuhan itu nggak cukup, sudah 10-20 tahun udah pasti otomatis dia itu selalu taat. No. Ketaatan adalah tindakan yang setiap hari harus kita ambil untuk mau taat kepada perintah Tuhan. Dan setiap kali kita mau mentaatinya, maka niscaya berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maka Tuhan akan kerjakan bagiannya, menggenapi janji-janjinya. Masalahnya kitanya kerjakan bagian kita atau tidak, mau taat atau tidak. Itu jadi tantangannya saudaraku. Dan inilah yang Paulus selalu coba tegaskan. Paulus selalu coba ingatkan. Harus taati setiap perkataan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang mau katakan amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Yuk, yang ketiga kita lihat apa yang menjadi sebab mengapa perlu ditulis sampai 2 kali. Ya, ada kecenderungan manusia yang selalu suka membantah, seperti saya katakan saudara. Ya, manusia itu somehow karena kita diberikan yang namanya free will, diberikan yang namanya kehendak bebas. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Dia memberikan firman, tapi dia tidak memaksakan firman tersebut harus ditaati dengan, saudaraku ya, tangan besi istilahnya. Dia berikan kebebasan kepada kita, mau lakukan atau tidak, mau taat atau tidak. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih bagi hidup kita sendiri, berdasarkan keinginan kita sendiri, berdasarkan kerelaan hati kita sendiri, mau lakukan atau tidak. Itu satu kepercayaan yang luar biasa. Allah sebenarnya sanggup, mampu menciptakan saudara dan saya seperti robot yang mau gak mau harus ikut sama setiap kehendaknya, setiap perintahnya, setiap aturannya. Kita tuh cuman seperti orang dihipnotis, seperti orang yang sudah diprogram otaknya, saudaraku, ya pokoknya cuma bilang iya saja sama Tuhan. Bisa saja Tuhan seperti itu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu kebebasan yang luar biasa. Silakan. Ini kehendakku, ini caraku, ini jalanku, ini kebenaranku, pilih saja apakah kamu melakukannya atau tidak. Tapi barang siapa yang mentaati firman Tuhan, berkat pasti tersedia. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang merenungkan firman-Ku siang dan malam melakukannya, dia diberkati seperti pohon di tepi aliran sungai dan seterusnya. Pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 kita lihat di situ. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini. Rupa-rupanya saat itu pun sudah ada orang yang tidak mau diajar. Tidak mau dikasih tahu. Sudah ada di dalam gereja hal yang seperti itu. Tidak mau dinasehati oleh firman.
Ya saudara ya, jika ada yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi mohon maaf saudaraku, kita harus pilih-pilih teman dalam pergaulan. Ada haleluya jemaat Tuhan. Bersahabat sama semua orang, kita harus jadi seorang a friendly person, orang yang, tapi bergaul, mohon maaf, kita harus pilih. Kita hanya bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mau iring Tuhan dengan segenap hati. Kalau tidak mau taat, supaya jangan nila setitik rusak susu sebelanga, mohon maaf, saya tidak bisa mengendorse, mendorong, mensupport, mengencourage ketidaktaatan kamu. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya harus menjaga jarak dari kamu. Supaya orang tersebut malu. Perhatikan ayat yang ke-15, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jangan dimusuhin, tapi tidak perlu diajak bergaul. Keep a distance, jaga jarak dari orang yang tidak mau taat. Kenapa saudara? Karena nanti saudara juga bisa terpengaruh orang yang tidak mau taat. Akhirnya kita terbawa oleh pola pikir mereka, oleh argumentasi, oleh pembenaran diri, justifikasi lah, apalah pokoknya alasannya tidak mau taat. Akhirnya kita oh iya ya. Kita pun terpengaruh dan kita pun jadi tidak taat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Jadi saudara, mohon maaf sekali lagi, kita harus bisa menilai orang. Wah, ini orang benar-benar mau ikut Tuhan nih. Ya, ini orang yang benar-benar mau iring Tuhan sungguh-sungguh. Maka saudara kasih Tuhan terang dan terang pasti nyambung. Tapi kalau terang dengan abu-abu, gak gelap, tapi remang-remang. Waduh, ini orang perlu milih, mau gelap atau mau terang, yang benar yang mana gitu aja saudara. Ya kan, pilihlah yang baik yang mana ya saudara ya. Jadi marilah kita jadi anak-anak terang semuanya, puji Tuhan. Mari kita bergaul di dalam kehidupan yang benar, supaya kita pun, saudaraku, panas dengan panas saling memanaskan, saudaraku, bara dengan bara saling menjadi bara api yang besar. Jangan sampai kita terbawa oleh pergaulan di luar sana. Ya saudara kasih Tuhan, kita harus perlu dinasihati lagi, kita perlu kembali ditekankan lagi akan firman Tuhan. Gak ada ruginya terus diingatkan oleh firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya Paulus menulis surat yang kedua, dan kita masuk kembali, next slide, pasal yang pertama, mari kita perhatikan. Apa yang menjadi penekanan Paulus di sini? Ingat saudaraku, Paulus menulis surat Tesalonika, keadaan tidak serta-merta berubah. Situasi tidak serta-merta simsalabim, abrakadabra, mujizat terjadi, penindasan hilang, persekusi hilang. Tidak, saudaraku, mereka tetap harus jalani, mereka tetap harus hadapi, mereka tetap harus menantikan kedatangan Tuhan. Walaupun sekarang mereka sudah mendapatkan penghiburan dari nasihat para kalio, minggu lalu kita lihat para kalio, para muteomai dari kebenaran firman Tuhan, mereka sudah dikuatkan, mereka harus jalani semua tantangan itu dengan iman, dengan percaya. Makanya Paulus kembali menegaskan sekarang, dan dia menegaskan tentang mengapa saudaraku mereka tetap harus mengalami penindasan, mengalami persekusi, mengalami kesulitan. Di saat seperti itu Tuhan izinkan mereka alami itu, karena Tuhan punya rencana bagi orang-orang yang mempersekusi mereka. Di satu sisi Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita baca pasal yang pertama, ayat yang pertama, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukan makin lemah karena ditekan, bukan makin lemah karena persekusi, bukan makin lemah karena kesulitan, tapi mereka semakin kuat. Ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala, ini dia, persekusi, penganiayaan dan penindasan, klipsis, diperas dalam kehidupan mereka yang kamu derita. Entah bagaimana, ada satu hal yang membuat mereka tetap bertahan walaupun mereka dipersekusi, mereka ditindas oleh karena iman, dan mereka juga dipersulit kehidupan mereka oleh karena percaya kepada Tuhan. Tapi mereka justru makin bertambah dalam iman dan di dalam kasih. Bukannya makin kendor, bukannya makin mundur, bukannya makin nyerah, makin ditindas, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kok bisa seperti itu? Saya yakin bukan jemaat Tesalonika orang-orang hebat, bukan mereka orang-orang yang luar biasa, tetapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada mereka.
Saya percaya saudara dikasih Tuhan, kalau bukan kasih karunia Tuhan, gak mungkin saudara dan saya tetap bisa iring Tuhan, saudara, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang bertentangan dengan kebenaran, yang tampaknya memberikan jalan keluar solusi dan gaya hidup yang kelihatannya lebih menyenangkan, lebih menjanjikan, lebih baik dan sebagainya, saudaraku. Kok kita masih bisa cari Tuhan dan masih mau taat sama Tuhan? Itu hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana kenapa kita diberikan kasih karunia. Kenapa jemaat Tesalonika bisa diberikan kekuatan untuk bisa tabah. Ayat 5 katakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bukti bahwa Tuhan itu adil. Bagaimana bisa buktinya adil kalau saya mengalami penganiayaan, kalau saya mengalami kesulitan dan terus tidak berubah situasinya, saya terus harus alami ini. Bagaimana Tuhan itu adil? Kenapa Tuhan tidak menghentikan orang-orang yang mempersekusi orang Kristen? Kenapa Tuhan tidak menghukum langsung saja, dibantai kayak itu? Bagaimana kayak caranya orang-orang yang menganiaya gereja Tuhan dan seterusnya, saudara? Kenapa Tuhan seperti seolah-olah membiarkan? Karena memang Tuhan mau menunjukkan bahwa kamu mau bagaimanain juga tetap umatku, mereka gak akan mati, mereka akan setia sampai akhir kehidupan mereka. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan saudara dan saya, haleluya. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan orang Kristen, orang percaya tetap iring Tuhan. Walaupun ditekan, ditindas, karirnya dijegal saudaraku, ya kan macam-macam caranya, difitnahin saudaraku, dicari salah-salahnya. Pokoknya saudara tahu sendirilah resikonya jadi orang percaya. Dikafir-kafirin lah, diapa-apain, pokoknya macam-macam lah sudah dilimpahin sama kita, ya kan. Tapi bukan itu membuat kita mati, justru membuat saudara dan saya, karena anugerah Tuhan sekali lagi, kita bertambah kuat di dalam iman dan kasih kita. Yang setuju katakan haleluya, saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini apakah iman kita semakin kuat atau semakin lemah? Kalau iman kita makin lemah, kita perlu minta kasih karunia dari Tuhan supaya kita mampu hadapi dunia ini, saudara kasih Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mampukan gereja Tuhan. Buktinya 2000 tahun gereja dianiaya, gereja dibakar, dibunuh, dibantai dan sebagainya. Bukannya mati kekristenan, malah tambah bertambah. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Tapi di satu sisi, next point, Tuhan memang mengizinkan hal tersebut supaya apa? Supaya musuh-musuhnya ini semakin nyata kejahatannya, semakin terlihat perbedaan antara orang benar dan orang tidak benar. Gak ada yang jalan tengah, gak ada yang di tengah-tengah yang abu-abu, entah gelap, entah terang, kelihatan jelas. Menjadi teman atau lawan, kelihatan jelas. Gak ada main dua-dua, saudaraku, ya kan. Tuhan akan izinkan mereka yang mempersekusi supaya semakin kelihatan jahatnya, semakin kelihatan liciknya, semakin kelihatan otaknya yang kriminal, yang selalunya pengen jahatin orang benar saja, semakin ternampak kelihatan, saudara. Sementara gereja Tuhan makin kudus, ditindas, dipersulit, dijegal, dimacem-macemin, saudara. Pokoknya mereka nggak ngelawan, mereka nggak bagaimana, mereka justru semakin dimurnikan, karakter mereka semakin dibentuk, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu membuat perbedaan yang nyata pada akhirnya. Saudara, abad kedua Masehi, habis-habisan gereja dibantai. Setelah Alkitab selesai tulis dari kasih Tuhan, terakhir kitab Wahyu, gereja betul-betul mengalami 10 persekusi oleh 10 kaisar secara global, kaisar Romawi. Dan gereja betul-betul harus mencari penghiburan dan gereja benar-benar cuman punya pengharapan dari kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa Alkitab kita bisa dikumpulkan, 27 kitab perjanjian baru bisa disusun, saudaraku, walaupun sebenarnya terpencar-pencar ke sana kemari, karena gereja Tuhan cari mana nih surat-surat para pengikut Kristus, para murid-murid Kristus yang sudah ditulis bagi gereja. Mereka mendapat kekuatan iman, mendapat penghiburan. Oh iya, ternyata memang sudah dikasih tahu ya, gereja bakal mengalami seperti ini. Mereka semakin saling menguatkan, saling menghibur, saling menasehati. Dan gereja Tuhan bukannya semakin mati, justru semakin banyak yang percaya kepada Tuhan, saudara. Gak ada yang paksa jadi orang Kristen. Mereka tahu jadi orang Kristen resikonya nyawa, saudara, nyawa. Tapi kenapa kekristenan bisa hidup? Sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Karena Tuhan punya kasih karunia buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Saudara percaya ada kasih karunia buat saudara, amin. Hadapi dunia ini, hadapi pandemi ini, hadapi situasi hari-hari ini, ada kasih karunia dari Tuhan memampukan kita. Dan itu yang menunjukkan ayat yang kelima tadi kita lihat bahwa bukti bahwa saudara dan saya layak jadi warga kerajaan Allah.
Bukti bahwa saudara dan saya layak jadi dianggap sebagai warganya kerajaan Allah adalah kita bertahan di dalam situasi yang sulit. Kita mampu hadapi tantangan hidup ini dengan nilai kebenaran dan tidak kompromi, saudara dikasih Tuhan. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak hidup dalam dua dunia, tetap setia dengan Tuhan. Itu bukti kita layak. Saudara dan saya nggak ada yang layak jadi keluarga kerajaan surga. Bukan karena kita ini baik, taat, saleh, dan sebagainya, beribadah, saudara dikasih Tuhan. Bukan itu yang membuat kita layak. Kita dilayakkan, ada amin saudara dikasih Tuhan, oleh darah Kristus yang kita rayakan hari ini. Kita diberikan anugerah undeserved merit, saudara, ya, sebuah merit, nilai kebaikan yang tidak kita pantas terima diberikan kepada kita. Tapi kenapa dikatakan kita harus menjadikan bukti kita layak? Bukan untuk kita berusaha layak, bukan. Tapi menunjukkan bahwa memang Allah tidak salah pilih. Dia pasti memilih orang-orang yang pantas masuk kerajaan sorga. Karena apa? Dari karakternya, dari nilai-nilai hidupnya mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita we fit to be called. Saudaraku ya, kita pantas disebut sebagai warga kerajaan Allah. Bukan we're not worthy, no, but we're fit. Kita pantas, wah cocok kerajaan Allah. Kelihatan nilai-nilainya, kelihatan gaya hidupnya, kelihatan cara dia menjalani kehidupannya. Dia tetap tekun dan setia di tengah-tengah situasi yang sulit. Haleluya, puji Tuhan. Dan itulah keadilan Tuhan. Justru dalam situasi yang seperti sulit, semakin sulit itu gereja Tuhan semakin kelihatan nilai-nilainya, semakin kelihatan karakter aslinya, sudah dikasih Tuhan. Kalau semua baik-baik saja, semua juga bisa senyum, semua juga bisa kelihatan baik, semua juga bisa haleluya puji Tuhan, bukan? Tapi ketika keadaan begitu sulit, keadaan begitu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, disitulah karakter sejati kita kelihatan, saudara dikasih Tuhan. Disitulah kita benar-benar nampak siapa kita yang tidak bisa dilihat oleh orang dengan cara yang lain dalam situasi yang ideal. Situasi yang tidak ideal menunjukkan karakter asli kita. Next, jadi saudara dikasih Tuhan, seiring Allah memampukan gereja dalam kesukaran, ia juga menambah penghukuman bagi para penindas. Ayat yang ke-6 kita lihat, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Karena pada akhirnya mereka pun akan menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Gak usah heran saudaraku ya, kalau Tuhan sudah menghajar, menghukum orang yang menjadi musuhnya. Wow, dalam sejarah kita melihat bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang jahat, yang bertentangan dengan kebenaran, dan Tuhan hajar habis bangsa tersebut, saudaraku. Orang yang tidak mengerti bilang, wah Tuhan itu sadis, wah Tuhan itu begitu kejam, wah Tuhan itu begitu haus darah dan sebagainya. Tunggu dulu, lihat dulu betapa jahatnya mereka, saudaraku, ya, sehingga mereka layak mendapatkan penghukuman yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan adil. Saudara percaya Tuhan adil? Halo, saudara percaya Tuhan adil? Adil artinya apa? Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Nggak bisa main gitu, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kong kali kong, nggak bisa. Dia adil. Maka saudara, kalau ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, no worries. Allah kita hakim yang adil, dia pasti bela kita pada waktunya. Pasti. Orang jahat akan tuai kejahatannya. Orang baik akan tuai kebaikannya. Karena Allah itu ada, dia adil adanya, saudara. Itu sebabnya kita nggak boleh main-main, kita harus hidup dalam kebenaran. Yang tujuh katakan haleluya, saudara. Mari hidup dalam kebenaran. Next. Karena itulah Tuhan itu mengizinkan semuanya terjadi supaya semakin kelihatan orang tuh, wih jahatnya luar biasa ya. Bisa nindas orang, bisa ngerampok orang, bisa tipu orang, bisa jahatin orang yang baik. Ya memang harus semakin kelihatan. Semakin akhir zaman ini semakin terlihat perbedaannya nantinya. Orang benar dengan orang yang jahat semakin jelas. Gak bisa orang di tengah-tengah, gak ada netral, gak ada orang ambil saudaraku dua-dua, gak bisa. Akan kelihatan pada akhirnya. Either you are for it or you are against it. Apakah kamu membela Tuhan atau kamu melawan Tuhan? Gak ada tengah-tengah. Semua harus memilih pilihan itu. Dan ini saudaraku yang menjadi penghiburan saudara dan saya ketika kita menghadapi situasi dunia yang semua sudah dikasih Tuhan jauh sekali dari apa yang ideal bagi kita, saudara. Ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Katakan kelegaan Bapak Ibu. Kelegaan. Ketika Tuhan menghukum dunia, ketika Tuhan harus menegakkan keadilan, itu tidak akan terjadi kepada saudara, tidak akan menimpa saudara, justru itu menjadi sebuah kelegaan bagi kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adil. Sungguh adil dan benarlah segala jalanmu, kata orang-orang kudus di kitab Wahyu.
Engkau melakukan semuanya menurut keadilan. Memang sudah layak orang-orang menghadapi penghukuman karena kejahatan mereka. Mau bilang apa lagi? Tapi bagi kita itu sebuah penghiburan karena Tuhan tahu setiap integritas, setiap nilai kebenaran yang kita pertahankan mungkin tidak dilihat oleh orang sekeliling kita. Mungkin tidak diakui, tidak diafirmasi oleh orang-orang di dalam dunia ini, saudaraku. Tapi Tuhan melihat setiap kebenaran yang kita lakukan. Tuhan akan tegakkan pada waktunya. Kebenaranmu akan muncul seperti rembang tengah hari, kata firman Tuhan. Jadi kita tetap saja tinggal dalam kebenaran, dan ketika Tuhan menghukum dan menghakimi, itu sebuah kelegaan. Ya, ternyata benar ya, Tuhan itu adil. Yang baik pasti dapat berkat, yang jahat pasti dapat penghukuman. Kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, gak perlu saudara yang balas jahat dengan jahat, biar Tuhan yang balas. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, baiklah, saya mengampuni engkau, tapi Tuhan saya adil. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan saya. Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kamu. Saudara, ketika Tuhan membela kita, ya sudah, mau gimana lagi? Kita akan merasa, oh benar, ternyata Tuhan itu tahu. Ya, kalau kita memilih yang baik, yang benar, Tuhan pasti bela kita, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya menjadi penghiburan bagi kita, saudara kasih Tuhan. Apapun yang dunia mau lakukan dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti bela saudara dan saya. Apa yang menjadi penghiburan kita? Next point, saudaraku, saya mau cepat. Kemuliaan di balik kesukaran. Ketika kita menghadapi kesukaran, kita semakin diperhadapkan, dibuat mengerti tentang apa sih arti kemuliaan yang sejati. Ayat yang ke-9 kita lihat di situ, saudara. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Paulus di sini akan mulai membahas tentang kemuliaan ketika Tuhan datang. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kesukaran itu justru mempermuliakan saudara dan saya. Kitab menunjukkan, Paulus mau menunjukkan di sini, kesulitan yang dialami gereja bukan untuk membuat kita semakin bernoda, semakin bercela, semakin gak keruan-keruan. Tapi kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan itu justru akan memberikan kemuliaan bagi saudara dan saya. Kenapa seorang pahlawan itu dipuja? Kenapa seorang pahlawan itu dihormati, dikagumi? Bukan karena dia hidupnya perfect. Tapi seorang pahlawan dikagumi karena dia berkorban, bukan? Karena dia menderita, bukan? Karena dia sudah mengalami kesulitan, karena dia mengalami aniaya, karena dia mengalami penderitaan, saudaraku. Kenapa Yesus begitu ditinggikan? Karena dia merelakan dirinya disalib. Karena dia sudah memberikan tanda bukti. Tangannya berlubang paku. Lambungnya ada lubangnya. Kepalanya penuh dengan luka-luka. Punggungnya hancur, dicabik-cabik, saudaraku. Itulah bukti orang yang sudah dimuliakan. Halo, ada amin, saudaraku? Itulah tanda seorang yang punya kemuliaan. Kebanggaan seorang pahlawan adalah setiap luka yang sudah dia tanggung bagi panggilan visi hidupnya. Seorang veteran berjuang, apa yang dia korbankan, darah yang dia tumpahkan, itulah yang menjadi kebanggaan, itulah yang membuat jadi pahlawan, dan itulah yang menjadi kemuliaan bagi dia. Saudara, pada akhirnya nanti yang kita bisa persembahkan sama Tuhan, bukan hidupan kita yang tak, wah, sama sekali gak pernah ngalami apa-apa. No, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, Tuhan lihat, setiap luka, setiap pengorbanan yang kuberikan kepada engkau, inilah yang kupersembahkan buat engkau ya Tuhan. Dan itulah yang memberikan kepada kita mahkota kemuliaan. Yang setuju katakan amin, sudah kasih Tuhan. Itu yang memberikan kepada kita, syabaslah hambaku yang setia dan baik. Ketika kita mempersembahkan setiap sakit kita, setiap ketidakadilan yang kita alami, setiap kesulitan yang kita persembahkan sebagai luka-luka kita buat Tuhan.
Makanya Paulus bilang, aku harus menanggung dalam tubuhku. Luka-luka Kristus ada pada tubuhku sebagai tanda aku sebagai seorang rasul yang setia. Dia tahu setiap kali dia disesah, dia lakukan untuk Tuhan, untuk dia persembahkan nanti Tuhan. Lihat, ini yang kuberikan buat engkau. Karena apa? Karena aku mengasihi engkau ya Tuhan. Haleluya. Dan itulah yang membuat kemuliaan bagi saudara. Ada amin saudara dikasih Tuhan? Halo, ada amin semua? Kalau ada orang yang datang sama saudara, mencintai saudara dengan segenap hati. Dan dia rela berkorban buat saudara, bukan? Dia rela menjalani hal-hal yang membuat dia menjadi menderita dan sebagainya. Sebagai bukti dia mencintai kita. Wow. Itu orang yang paling kita kagumi, orang yang paling kita hormati, orang yang paling pasti kita hargai di atas segala-galanya. Karena dia sudah membuktikan cintanya, membuktikan kasihnya dengan luka yang dia tanggung bagi kita. Sudah dikasih Tuhan. Itulah kemuliaan kita di hadapan Tuhan nanti. Itulah kebanggaan kita. Kalau mau lihat orang yang mulia, lihat luka-luka apa yang sudah dia tanggung buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat penderitaan apa yang sudah dia jalani untuk Tuhan. Terlalu banyak dunia zaman sekarang orang hanya memandang, orang menilai dari penampilan, kemuliaan yang kelihatan, polesan, pencitraan dan sebagainya. Belum tentu, saudaraku. Orang yang benar-benar mulia adalah orang ketika dia menderita, dia tidak melawan, dia tidak membantah, dia tidak membalas. Dia jalani semuanya seperti Tuhan Yesus jalani. Seperti Kristus di kayu salib, demikian juga setiap pengikutnya. Dan itulah kemuliaan saudara dan saya. Dan itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi orang percaya pada akhirnya. Gak perlu kita pamer-pamer, gak perlu kita promosi-promosi, gak perlu kita poles-poles diri kita. Kemuliaan Kristus memancar dari diri kita. Karena kita sudah berkorban bagi dia. Tutup mulut, gak banyak membantah seperti domba yang keluh. Gak usah melawan, gak usah berbantah-bantah, gak usah kenyat saudaraku, gak usah ngotot-ngototan. Ya sudah. Jalani saja semua dengan tabah. Dan itulah kemuliaan. Nah, firman Tuhan bilang di situ ada kemuliaan di dalam kekuatan. Siapa yang siap menanggung kayu salib seperti Kristus dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tabah di dalam penderitaan, tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh, tanpa mengutuki, tanpa bilang awas lu ya, ntar gua datang lu yang nomor 1 gua cari, gua taruh lu di neraka paling bawah. Enggak, saudara. Justru Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ada haleluya saudara dikasih Tuhan. Itulah kemuliaan kita. Amin, 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 saudara. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar dipermuliakan seperti Tuhan lewat tantangan, lewat kesukaran, lewat penderitaan yang Tuhan izinkan. Jalani, hadapi, hidupi semuanya. Seperti orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Next. Kemuliaan yang mendatangkan kekaguman. Ayat 10 kita lihat, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang yang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Saudara, ketika saudara sudah jalani semuanya itu, jangan dikira Tuhan gak lihat, jangan dikira orang-orang gak lihat. Ketika saudara menjalani kesulitan seperti jemaat Tesalonika jalanin semuanya, maka orang-orang akan respect dan kagum melihat, wow, orang ini ya, jalanin yang kayak begitu. Bukan yang ngelawan, bukan yang wah, kuar-kuar ribut dan sebagainya, dia jalani semuanya dengan tabah. Dan itulah yang mendatangkan kekaguman, saudara. Daripada kita jadi orang gila hormat, cari hormat sana kemari saudaraku yang minta orang-orang hormatin kita. Lebih baik kita mendapatkan kekaguman karena kita rela menderita buat Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dihormati dan dikagumi sampai selama-lamanya. Next. Terus kita lihat kemuliaan sebagai upah dari perbuatan baik dan pelayanan. Ayat 11 dan 12 kita lihat di situ. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Saudara mau dimuliakan, amin? Saudara mau dimuliakan, amin? Tetaplah kerjakan perbuatan yang baik. Tetaplah jalani, tadi dikatakan di situ, kiranya Tuhan menyempurnakan kehendakmu berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Apa kan pekerjaan iman? Pelayanan, saudara. Melayani dengan iman, melayani dengan tulus, melayani dengan rendah hati, melayani dengan sukarela. Itulah pekerjaan iman kita, membuktikan kita percaya kepada Tuhan dengan melayani Dia. Ya tetaplah melayani, saudara mau melayani Tuhan, amin?
Nah, mari lakukan kehidupan kita yang benar, perbuatan baik kita, karena itulah kemuliaan kita. Walaupun hidup ini terus mengalami tantangan, tetapi gereja Tuhan kita lihat di sini tetap dorong untuk berbuat baik, tetap didorong untuk melayani. Karena nanti semakin kita melakukan seperti itu, kemuliaan kita semakin nyata. Kemuliaan yang dari Tuhan yang sejati itu semakin muncul di dalam diri kita, saudaraku. Bukan kemuliaan yang dari dunia ini. Jangan silau, jangan tertipu kemuliaan dari dunia, saudaraku. Saya sudah ngalamin kemuliaan dari dunia. Saya sudah ngalamin dihormati, dipuja, dikagumi oleh dunia. Oh ya, nggak usah dunia lah, oleh bangsa kita. Tapi saya mau katakan semuanya sia-sia. Sekarang Anda disorakin, besok Anda dicemooh, dicaci maki. Itulah dunia. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kemuliaan kita semakin besar. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dunia pasti berubah, manusia pasti berubah. Dulu disanjung, sekarang disandung. Itulah dunia, sudah kasih Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, saya menemukan bahwa jalan menuju kepada kemuliaan bukan dengan cara seperti dunia tawarkan. Jalan menuju kemuliaan adalah dengan meneladani Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan kita jalan seperti Dia, hidup kita semakin dimuliakan. Next. Masih ada? Sudah habis, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Mari pemain musik kita maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sudah diberkati semua, amin. Mau ikut Tuhan Yesus terus, amin. Mari iring Dia Tuhan, saudara ya. Dan sebentar lagi mobil jenazah akan tiba. Ya, mungkin saya butuh beberapa orang untuk membantu mengangkat peti, saudaraku ya. Jadi tolong saudara jangan pulang dulu. Ya, kita mau menyambut jenazah dari Oma yang kita kasih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan hati sebagai hamba. Mari kita jadi seperti Tuhan Yesus, seperti teladan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh
kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang setia kepada Engkau. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami setia di tengah situasi, di tengah tekanan kehidupan ini. Kami beroleh penghiburan yang hanya daripada Engkau saja datangnya ya Tuhan. Kami tidak mencari kesenangan dunia ini, kami tidak mencari penghiburan dari dunia ini. Karena kami tahu semuanya hanya fana dan sia-sia. Dan kami percaya hanya penghiburan sejati yang daripada Engkau saja. Yang sanggup kuatkan kami, yang sanggup teguhkan hati kami, yang sanggup tetap arahkan mata kami tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Bawa kami semakin sempurna di dalam Engkau, dalam melakukan pekerjaan yang baik, dalam melakukan perbuatan yang baik. Buat kami semakin mempermuliakan nama-Mu dan Engkau dipermuliakan di dalam kami, dan kami dipermuliakan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan buatlah kami semakin berbeda dalam hidup ini ya Tuhan. Nyatakanlah akan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat dunia semakin menjadi gelap, bila kami semakin terang bersinar ya Tuhan. Semakin membuat kami jadi garam, dan jadikan kami berkat buat orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Sebab kami percaya kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan di akhir ibadah ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kasih karunia yang limpah di dalam Dia, dan kekuatan hikmat penghiburan daripada Roh Kudus yang selalu tersedia setiap detik, setiap waktu, setiap situasi yang kita alami. Percayalah Tuhan selalu ada bagi Engkau, selalu di sisimu, selalu di pihakmu, menguatkan meneguhkan Engkau sampai kedatangan yang kali yang kedua. Terimalah berkat-Mu, terimalah jawaban dari segala permohonan doa-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita peralaskan semua permohonan kita dan ibadah kita dan berkat yang kita terima. Dan katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday semuanya. Silakan duduk yang di rumah. Sampai jumpa lagi di ibadah Zoom nanti sore. Puji Tuhan, terus berkati.